kita ketemu lagi dalam video pembelajaran TK2201 Neraca Massa dan Energi untuk program studi Teknik Pangan. Pada modul pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai aliran daur ulang dan aliran pintas. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu aliran daur ulang. Aliran daur ulang adalah aliran yang disisihkan dari sebuah aliran keluaran suatu unit dan dikirim kembali sebagai umpan ke sebuah unit yang letaknya di hulu proses. Misalnya kita tinjau suatu unit proses dalam box yang berwarna hijau. Suatu aliran masuk akan diproses dalam unit tersebut menjadi aliran keluar. Dalam aliran keluar, sebagian dari alirannya akan dikembalikan ke aliran masuk. Untuk itu, aliran 3 sebagai aliran keluar akan dibagi menjadi aliran 4 dan aliran 5. Aliran 4 adalah aliran produk yang akan diambil. Sedangkan aliran 5 dikembalikan ke dalam umpan proses. Aliran 5 ini kita sebut sebagai aliran daur ulang. Aliran 5 akan dicampur dengan aliran 1 sehingga menghasilkan aliran 2 yang akan masuk sebagai umpan proses. Pada kenyataannya, di sini kita bukan hanya memiliki satu unit proses saja, namun ada 3 unit proses. Di sini kita membutuhkan unit berupa pencampur dan unit berupa splitter atau pembagi aliran. Unit 1 di gambar yang sebelah kanan merupakan unit pencampur. Tugasnya adalah mencampurkan aliran 1 yang merupakan umpan segar dengan aliran 5 yang merupakan aliran daur ulang. Pencampuran ini akan menghasilkan aliran 2 yang akan masuk ke dalam proses. Prosesnya kita tandai sebagai unit kedua. Unit kedua akan menghasilkan produk berupa aliran 3. Aliran 3 akan masuk ke dalam unit splitter yang dalam gambar ditampilkan sebagai unit ketiga. Aliran splitter ini berguna untuk memisahkan atau membagi aliran menjadi aliran 4, yaitu aliran produk, dengan aliran 5 yang merupakan aliran daur ulang. Berikut adalah neraca massa yang dapat kalian susun. Pertama, kalian dapat menyusun persamaan neraca massa untuk unit pencampur, di mana F1 ditambah F5 atau jumlah laju alir masuk akan sama dengan F2, jumlah laju alir keluar dari unit pencampur. Kemudian juga dapat dibentuk neraca massa komponen X1I kali F1 ditambah X5I dikali F5 akan sama dengan X2I dikali F2. Selanjutnya berikut adalah persamaan neraca massa yang dapat disusun untuk unit pembagi atau splitter. Laju alir masuk akan sama dengan laju alir keluar, artinya F3 akan sama dengan F4 dan F5, begitu juga untuk neraca massa komponen. X3I F3 akan sama dengan X4I F4 ditambah X5I F5. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aliran pintas atau bypass. Aliran pintas adalah aliran yang disisihkan dari suatu aliran induk agar tidak melalui satu atau lebih unit pemroses. Misalnya di gambar sebelah kiri kita memiliki satu unit proses dalam blok yang berwarna hijau. Unit ini bertujuan untuk mengubah umpan menjadi produk. Kita bisa lihat umpan segar atau aliran 1 di sini pertama-tama akan dibagi terlebih dahulu menjadi aliran 2 dan aliran 3. Aliran 3 akan masuk ke dalam proses. Aliran 2 diharapkan tidak melalui unit pemroses sehingga akan diteruskan sebagai aliran pintas yang nantinya akan dicampurkan dengan aliran produk proses yaitu aliran 4. Pencampuran aliran 2 dan 4 akan menghasilkan aliran 5 yang akan diambil sebagai produk. Sebetulnya sama seperti tadi, kita bukan hanya memiliki satu unit proses saja untuk kasus ini. Kita akan memiliki 3 unit proses. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan, aliran masuk umpan segar yaitu aliran 1 akan masuk ke dalam unit proses 1, di mana unit proses 1 ini adalah unit splitter atau pembagi. Aliran 1 dibagi menjadi aliran 2 dan aliran 3. Selanjutnya aliran 3 akan masuk ke dalam unit proses unit kedua sehingga menghasilkan aliran 4. Aliran 4 selanjutnya masuk ke dalam unit ketiga yang merupakan unit pencampur atau mixer yang gunanya adalah mencampurkan aliran 4 dengan aliran pintas yaitu aliran 2 sehingga menghasilkan aliran 5. Untuk itu kita dapat menyusun persamaan neraca unit pembagi atau splitter
di mana F1 akan sama dengan F2 ditambah F3, dan raca massa komponennya X1I dikali F1 sama dengan X2I dikali F2 plus X3I dikali F3. Sebagai catatan, pada unit splitter, komposisi aliran keluar akan sama dengan aliran masuk. Kenapa? Karena tugas splitter itu hanya membagi aliran, tidak ada perubahan komposisi di situ. Namun laju alirnya tentu saja akan berbeda antara laju alir masuk dengan laju alir keluar, di mana persamaan laju alir dinyatakan sebagai F1 sama dengan F2 ditambah F3. Namun, aliran keluar akan memiliki komposisi yang sama dengan aliran masuk. Selanjutnya berikut ini adalah persamaan raca massa yang dapat disusun untuk unit pencampur. F2 ditambah F4 akan sama dengan F5. Begitu juga untuk neraca massa komponen. Terkait unit pembagi atau splitter, terdapat satu hal yang menarik, yaitu adalah splitter restriction. Splitter restriction ini nantinya akan kita perhitungkan sebagai hubungan pendukung dalam analisis derajat kebebasan. Sebetulnya splitter restriction ini berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, di mana pada unit splitter, komposisi aliran keluar akan sama dengan komposisi aliran masuk. Nah, hal itu dapat kita pertimbangkan sebagai hubungan pendukung. Hubungannya seperti apa? Misalnya suatu aliran terdiri dari S buah komponen. Kemudian dalam unit splitter, aliran tersebut akan dibagi menjadi N buah aliran. Maka akan terdapat N-1 kali S-1 hubungan komposisi yang otomatis telah dapat ditentukan. Oleh karena itu, nantinya hubungan pendukung dapat dinyatakan sebagai splitter restriction yang dapat dihitung sebagai N-1 dikalikan dengan S-1. Sebagai contoh, diketahui suatu splitter digunakan untuk membagi aliran 1, F1, sebanyak 200 kg per jam, yang memiliki kandungan 5% asam asetat, 20% etanol, dan sisanya etil asetat menjadi 3 aliran. Aliran 1 dibagi di dalam unit splitter menjadi aliran 2, 3, dan 4. Di mana rasio yang diinginkan untuk aliran ini, F2 per F3 adalah 5, dan F3 per F4 adalah 1/4. Pertanyaannya, tentukan seluruh nilai laju alir F2, F3, dan F4. Silahkan kalian pause sejenak untuk menghitung berapa banyak splitter restriction yang kita miliki dalam kasus ini. Splitter restriction dapat dihitung dengan S-1 dikali N-1. S sendiri adalah jumlah komponen dalam aliran. Di sini kita memiliki 3 komponen, yaitu asam asetat, etanol, dan etil asetat. Sedangkan N-1 di mana N-nya itu adalah berapa banyak percabangan aliran dari unit splitter. Di sini kita punya 3 percabangan, aliran 2, 3, dan 4. Sehingga nilai N-nya juga 3. S-1 kali N-1 akan bernilai 3-1 kali 3-1 sehingga akan bernilai 4. Selain itu kita juga memiliki 2 hubungan pendukung, yaitu F2 per F3 sama dengan 5 dan F3 per F4 sama dengan 1/4. Dalam tabel kalian dapat melihat analisis derajat kebebasan yang dapat disusun. Untuk variabel aliran, di dalam satu aliran kita akan memiliki 3 komponen, asam asetat, etanol, dan etil asetat. Begitu juga dalam setiap aliran dalam aliran keluaran. Aliran 2, aliran 3, dan aliran 4 juga akan memiliki komposisi yang sama. Sehingga variabel alirannya adalah 3 dikali 4 aliran, yaitu 12. Jumlah persamaan raca massa TTSL yang dapat kita bentuk ada 3, masing-masing untuk komponen asam asetat, etanol, dan etil asetat. Selanjutnya, komposisi yang diketahui ada 2, yaitu fraksi massa asam asetat dan etanol di dalam aliran 1. Laju alir yang diketahui hanya 1, yaitu F1. Hubungan pendukung, kita memiliki 2 hubungan pendukung berupa perbandingan laju alir, dan 4 hubungan pendukung berupa splitter restriction yang tadi sudah kita hitung. Dengan menganalisis jumlah komponen tersebut, kita dapat mendapatkan derajat kebebasan sebanyak 0, yang artinya kasus ini adalah well specified. Untuk mempelajari lebih lanjut terkait aliran daur ulang, aliran splitter, kalian dapat membaca buku referensi yang terlampir. Sudah paham ya terkait aliran daur ulang dan aliran pintas? Jika masih ada pertanyaan, jangan lupa kalian catat dan akan kita diskusikan di kelas. Demikian video pembelajaran kali ini, sampai jumpa!